Cukup dengan 5 ayat Alkitab dan kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa Allah Bapa adalah Roh Kudus dan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Bagaimana kalau saya mengatakan bahwa 1+1 sama dengan 3? Anda pasti langsung tertawa. Kenapa? Itu salah. Tapi kalau saya membungkus klaim itu dengan teks kitab suci, apakah Anda masih tertawa? Atau justru Anda langsung percaya? Hari ini kita akan menguji kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Wilmore Tambunan. Berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, Kisah pasal 4 ayat 30, dan 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dan 47, Bapak Wilmore mengambil kesimpulan bahwa Bapa adalah Roh Kudus dan Yesus adalah Roh Kudus. Pertanyaannya bukan siapa yang menyampaikan argumen ini, tapi pertanyaannya adalah apakah kesimpulan itu benar-benar mengikuti logika akal sehat yang benar. Sebab dalam dunia berpikir, argumen tidak menjadi benar bukan karena disampaikan dengan percaya diri. Sebuah kesimpulan hanya akan benar jika mengikuti premis-premisnya. Mari kita uji bersama. Kesalahan pertama adalah menyamakan hakikat dengan identitas pribadi. Misalnya, saya berkata, Andika adalah manusia, Budi adalah manusia. Apakah itu berarti Andi adalah Budi? Tentu tidak. Kenapa? Karena kata manusia itu menjelaskan hakikat, bukan pribadi. Nah, ketika Yohanes 4 ayat 24 mengatakan bahwa Allah adalah roh, itu menjelaskan nature atau hakikat Allah itu sendiri. Pernyataan itu secara logika tidak otomatis berarti Allah Bapa adalah pribadi yang sama dengan Roh Kudus, atau Bapa adalah Roh Kudus. Kalau kesimpulan itu dipaksakan, berarti kita sedang mencampur adukan hakikat dengan identitas. Kesalahan kedua, menganggap bahwa yang memiliki sifat yang sama pasti pribadi yang sama. Ayah adalah manusia, anak juga adalah manusia. Pertanyaannya adalah, apakah ayah adalah objek yang sama dengan anak? Apakah anak adalah ayah? Tentu tidak. Memiliki sifat yang sama tidak pernah membuktikan identitas yang sama. Karena itu, walaupun Bapa adalah roh dan Roh Kudus juga adalah roh, tidak ada hubungan yang logis untuk mengharuskan kesimpulan bahwa Bapa adalah Roh Kudus. Sekarang kita masuk pada kesalahan yang ketiga. Dalam ilmu logika, ini disebut dengan non sequitur. Itu kesimpulan yang tidak mengikuti premis. Contohnya sangat sederhana. Semua burung mempunyai sayap. Elang mempunyai sayap. Apakah semua burung adalah elang? Jelas tidak. Premisnya benar, tetapi kesimpulannya salah.
Nah, pola yang sama muncul ketika dikatakan Allah adalah roh, maka Allah Bapa adalah Roh Kudus. Secara logika, kesimpulan itu tidak mengikuti premis. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa Yesus adalah roh yang menghidupkan? Di sini muncul kesalahan yang keempat, yaitu menyamakan fungsi dengan identitas. Seorang dokter menyelamatkan pasien. Seorang perawat juga menyelamatkan pasien. Apakah dokter adalah perawat? Tidak. Seorang guru mengajar, seorang dosen mengajar. Pertanyaannya, apakah guru adalah dosen? Tidak. Dua pribadi bisa melakukan pekerjaan yang sama tanpa menjadi pribadi yang sama. Maka sekalipun Yesus memberi hidup dan Roh Kudus juga memberi hidup, itu tidak membuktikan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Kesalahan kelima adalah mengubah pernyataan deskriptif menjadi pernyataan identitas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengatakan, dia adalah tangan kanan saya. Tidak ada seorang pun yang memahami bahwa orang itu benar-benar berubah, bertransformasi menjadi tangan kanan. Bahasa seringkali menjelaskan fungsi atau sifat, bahkan identitas. Karena itu, setiap pernyataan harus dipahami sesuai dengan jenis bahasanya, genrenya, bukan dipaksa menjadi pernyataan identitas. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk bersikap adil. Jika ada sebuah kesimpulan yang tidak mengikuti logika, maka kita harus berani mengatakan itu tidak benar. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan itu, termasuk Bapak Wilmore Tambunan. Ini bukan soal menyerang pribadi Bapak Wilmore. Ini soal menguji cara berpikirnya. Sebab kebenaran tidak pernah takut untuk diuji dengan logika akal sehat. Jadi berdasarkan logika dan akal sehat, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, Kisah pasal 4 ayat 30, 1 Korintus pasal 15 ayat 45 dan 47 tidak membuktikan bahwa Bapa adalah Roh Kudus dan Yesus juga adalah Roh Kudus. Kesimpulan itu tidak lahir dari premisnya. Itu adalah lompatan logika yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Saran saya adalah dengarkan kebenaran. Jangan dengar siapa yang menyampaikan, tapi uji segala sesuatu dengan logika dan akal sehat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan berikan komentar dan bagikan kepada teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.